A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang ada di Zoom maupun yang akan melihat melalui YouTube ya, rekaman ulang. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa melewati ujian kehidupan ini dengan sebenar-benarnya ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dan kita pada suatu kondisi yang mudah-mudahan Allah ridho pada kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan niat ikhlas kita menjadi amal baik kita yang akan menjadi penghapus dosa, tabungan amal, dan menjadi hal-hal yang mudah-mudahan Allah mencintai kita karena kita mencintai Allah. Baik Ustadz, untuk selanjutnya kajian kitab Al-Qaul Al-Jali, mangga dilanjutkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nas'alullah an yukrimana wa yarzuqana niyyatal ikhlas fil qawli wal amal. Amma ba'd. Maka yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah taala atas segala limpahan nikmatnya, atas segala nikmat, atas segala limpahan taufiknya, hidayahnya, wabil khusus nikmat Islam dan nikmat iman. Karena ini adalah nikmat yang paling agung yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Beliau adalah orang yang kita rindukan. Beliau adalah orang yang paling kita cintai. Beliau adalah orang yang kita nanti-nantikan syafaatnya, pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Dan semoga kita dikumpulkan bersama beliau kelak di akhirat nanti. Amin. Tak lupa kita mengingatkan untuk kita semua yang hadir dalam majelis virtual ini maupun yang mendengarkan melalui YouTube untuk menghadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala. Karena ini penting supaya apa? Amal yang kita lakukan ini berbuah pahala. Maka insya Allah kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Qaul Al-Jali di mana kita masih dalam pembahasan tentang maksiat anggota badan di mana kita masih dalam maksiat penjelasan tentang maksiat lisan. Seperti yang sudah kita pernah sampaikan bahwa di antara anggota badan yang paling banyak sekali maksiatnya itu adalah lisan. Disebabkan oleh lisan. Maka seseorang mestilah menjaga lisannya ini dengan benar. Jirmuhu, ulama mengatakan al-lisanu jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Bendanya ini kecil, tetapi apa? Maborotnya yang ditimbulkan, bahaya yang ditimbulkan olehnya ini adalah besar.
Dan maksiat ini beragam ya. Maksiat itu bertingkat. Tidak semua maksiat dalam tataran yang sama. Dalam artian dosanya. Ada maksiat yang jika dilakukan itu dosanya kecil. Ada juga maksiat yang dilakukan dosanya besar. Dan bahkan ada juga maksiat yang dosanya bisa menyebabkan seorang menjadi kufur. Atau seorang keluar dari agama Islam. Wa'iyadzubillahi ta'ala. Ala kulli hal. Bahwa penjelasan tentang jenis-jenis maksiat ini perlu untuk kita ketahui. Karena apa? Karena sebagai seorang yang bertakwa, ini dalam rangka seseorang untuk menjadi pribadi yang bertakwa, adalah menjalankan seluruh perintah agama dan meninggalkan seluruh larangan agama. Meninggalkan seluruh perbuatan maksiat. Seseorang tidak dikatakan bertakwa jika dia masih menjalankan atau masih terjatuh dalam perbuatan maksiat. Jadi orang yang sholatnya rajin, ya, puasanya rajin, tetapi lisannya suka berbohong, baik dalam bercanda maupun serius, maka dia bukanlah seorang yang bertakwa. Atau dia suka melakukan ghibah, maka ini juga bukan termasuk orang yang bertakwa. Jadi parameter takwa itu ketat sekali, ya. Bukan hanya sekedar melakukan kewajiban saja, tetapi meninggalkan kemaksiatan. Tetapi orang yang meninggalkan kemaksiatan ini juga telah melakukan kewajiban sekaligus. Ya. Kita kan diwajibkan meninggalkan kemaksiatan. Ya. Orang yang meninggalkan keharaman berarti dia juga melakukan kewajiban. Artinya apa? Nah, artinya keharaman yang telah dia tinggalkan itu, ya, itu berarti dia telah memenuhi kewajiban. Jadi dalam hal ini penting bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis kemaksiatan supaya kita bisa menghindar darinya dan kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar bertakwa. Sehingga ini membutuhkan mujahadah, membutuhkan kesungguhan melawan hawa nafsu. Karena memang saking banyaknya kemaksiatan ini kan bukan hal yang mudah bagi seseorang untuk benar-benar konsisten, ya, istiqomah untuk menjaga diri untuk tidak terjatuh dalam kemaksiatan tersebut. Mulai dari maksiat mata, maksiat lisan, telinga, tangan, bahkan maksiat yang terjadi di dalam hati sekalipun. Nah, ini penjelasan tentang maksiat hati dulu sudah selesai kita bahas, ya. Dan kemudian maksiat anggota badan yang lainnya juga sudah kita bahas. Dan ini kita masuk dalam pembahasan maksiat anggota badan lisan. Baik, kita baca kitabnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wad-da'wa al-batilatu. Jadi ini termasuk di antara maksiat lisan. Ini adalah ad-da'wa al-batilah. Apa itu? Yaitu pengakuan palsu. Apa yang dimaksud dengan pengakuan palsu? Bi ayyadda'a ala syakhsin ma laysa lahu i'timadan ala syahadati zuri masalan. Yaitu mengakui milik orang lain sebagai miliknya berdasarkan kesaksian palsu. Contohnya seperti itu. Jadi mengaku-ngaku sesuatu yang dia itu tidak memiliki hak miliknya, ya, tidak memiliki hak milik tapi dia ngaku-ngaku. Ya, misalkan harta yang bukan miliknya diaku sebagai miliknya, ya, tanah misalkan, nah, ini bukan punyanya tapi diaku-aku punyanya. Nah, biasanya ini berpegang pada apa? Persaksian palsu, atau karena dia punya kedudukan sehingga orang ini bisa mengklaim sepihak mengaku-ngaku padahal itu adalah pengakuan yang batil. Dan persaksian palsu ini bisa menghantarkan kepada membenarkan yang batil, ya, atau membatalkan yang hak. Dan ini adalah dosa besar. Ya. Ini adalah dosa besar. Jadi pengakuan palsu, ya, yang dimaksud di sini adalah mengakui milik dari orang lain sebagai miliknya. Ini sekarang ini banyak terjadi, ya, klaim-klaim semacam ini. Bahkan dia bekerja sama dengan aparat, ya, petugas dan semacamnya, sehingga orang yang benar-benar memilikinya itu menjadi orang yang terzalimi. Nah, ini adalah dosa besar.
Yaitu di antara maksiat lisan. Kemudian yang selanjutnya wat-talaqul bid'iyyu. Nah, di antara maksiat lisan adalah talaq bid'i. Nah, apa itu talaq bid'i? Ya, ba'dal ain ya, al bid'i. Wa huwa ma ay talaqu alladhi kana ay hasala min az-zawji fi halil hayd ay fi hali kauni zawjatihi haidan aw at-talaqu al-hasilu minhu fi tuhrin jama'a fihi zawjatahu. Termasuk maksiat lisan adalah tolak bid'i. Apa itu? Yaitu tolak yang terjadi, nah, atau talak yang orang kita bacanya talak. Sebenarnya dalam bahasa Arabnya itu at-talaq, alif lam to lam alif qaf, ya, talaqun. Yaitu tolak yang terjadi dari seorang suami, ya, kepada istrinya saat istrinya ini dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tetapi suami sudah menggaulinya saat suci tersebut. Dalam masalah pernikahan, seorang mesti mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena termasuk akad yang perlu untuk diketahui itu adalah akad pernikahan. Bukan hanya akad jual beli saja, tapi akad pernikahan. Sebab kalau akad pernikahannya itu tidak sah, ya, maka orang bisa terjatuh dalam zina seumur hidupnya. Atau ya, dalam masalah tolak juga seseorang mesti memperhatikan. Karena tidak jarang ya, seseorang itu kadang apa? Dia bercanda ya dengan istrinya, tapi dalam candaannya itu mengandung kata-kata tolak, ya, maka tetaplah tolak itu jatuh. Jadi tolak ini baik dilakukan secara serius maupun secara bercanda, ya, artinya dia berkata-kata yang menurutnya itu adalah sebuah candaan, tetapi tolak itu tetaplah jatuh. Disebutkan oleh Nabi di dalam sebuah hadisnya, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna hazlun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara seriusnya ini adalah serius dan bercandanya pun adalah serius. Apa itu? An-nikahu wat-talaqu war-raj'ah. Rawahu Abu Dawud. 3 hal yang seriusnya serius, ya, seriusnya serius. Ya. Bercandanya pun adalah serius. Apa itu? Nikah, ya, tolak, dan rujuk. Nah, ini adalah perlu diperhatikan ya, supaya orang tidak mudah ya berkata-kata kepada istrinya dengan kalimat tolak. Nah, karena kalau seseorang sudah mentolak istrinya, ya, maka nanti ada konsekuensi tersendiri. Nah, yang kita bahas di sini, ya, yang kita bahas di sini ini adalah tolak bid'ah. Ya, tolak itu memang banyak jenisnya ya. Insya Allah nanti dalam akad pernikahan, bab penjelasan tentang akad pernikahan kita akan jelaskan. Tetapi yang disebutkan di sini ini adalah tolak bid'ah. Tolak bid'ahnya adalah, jadi ini tolak bid'ah ini hukumnya haram. Tetapi tolaknya tetap jatuh. Ya. Jadi dia melakukan keharaman, ya, tetapi tolaknya tetap jatuh. Bukan artinya tolaknya nggak terjadi, ya, tetap jadi. Tetap terjadi. Apa itu? Yaitu tolak yang dilakukan suami ketika istri dalam keadaan haid atau nifas. Jadi seorang istri dia dalam keadaan haid, nah, maupun nifas, ya, diceraikan oleh suaminya. Sehingga apa? Ya, di sini disebut sebagai tolak bid'ah, ya. Karena istri teraniaya dengan semakin lamanya masa iddah, ya, atau masa penantian. Sebab ya, masa iddah perempuan itu ya, dalam masalah ini adalah 3 kali suci. Nah, jadi kalau dia ditolak pada saat haid, ya, maka apa? Ya, masa iddahnya ini akan lama. Sehingga apa? Ini
istri menjadi teraniaya. Atau juga pada masa suci dan si istri ini telah dijima dalam masa suci tersebut. Ya. Sehingga apa? Sehingga nantinya bisa berakibat penyesalan ketika muncul tanda kehamilan. Jadi misalkan ada seorang suami yang telah menikah dengan seorang perempuan, ya, dia menikahi istrinya beberapa lama tapi belum punya keturunan. Ya, belum punya keturunan. Kemudian suami istri ini mereka berhubungan badan dan setelah itu kemudian apa? Ya, diceraikan istrinya. Karena dia dia menyangka ya udahlah ini paling ya biasa kan ada di antara sebab-sebab perceraian itu kan antaranya adalah karena antara kedua pihaknya ini ya, tidak memiliki keturunan, ya kadang seperti itu, sehingga apa diceraikan. Nah, ini hukumnya haram, ya karena apa? Seorang kemungkinan lebih besar ya saat saat dia telah diceraikan itu ya, bisa jadi si perempuannya hamil. Nah, dan saat ketahuan hamil, nah ini muncul penyesalan. Sehingga apa? Disinilah keharamannya. Ya. Jadi dia muncul penyesalan di sini, ya, berakibat munculnya penyesalan ya, ketika muncul tanda kehamilan. Nah, tapi walaupun tidak muncul tanda kehamilan, nah ini keharaman juga tetap. Ya, jadi tidak boleh seorang laki-laki, seorang suami ya, menceraikan istrinya dalam keadaan dia nifas maupun haid atau pada masa suci ya, dan pernah berhubungan badan pada masa suci ini. Nah, makanya di sini disebutkan oleh muallif bahwa ini adalah suatu keharaman. Nah, walaupun hukumnya haram, tapi tolaknya ini tetap jatuh. Nah, jadi sekali lagi, tolak bid'ah ini hukumnya haram, nah, tetapi apa? Tolaknya tetap jatuh. Nah, ini adalah permasalahan dalam tolak bid'ah. Nah, tolak itu macam-macam. Tolak itu macam-macam. Ada kalanya seorang mentolak istrinya secara sharih, secara jelas, ya, maupun secara kinayah. Nah, secara sharih seperti apa ya? Secara terang-terangan, suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya tolak, ya, kamu saya tolak misalkan. Ya. Jadi baik dengan niat maupun tanpa niat, ketika suami mengatakan lafal tolak, cerai, ya, maka ini telah terjatuh tolak. Jadi walaupun tanpa niat. Tetapi kalau yang kinayah, ya, jadi tolak sore itu tadi yang diucapkan dengan lafal-lafal tolak tersebut. Tapi kalau kinayah, ya, ini tidak terjatuh tolak kecuali apa? Ada niatan dari si suami. Jadi jika hanya ada, jadi tolaknya ini, ya, jika tolaknya ini akan jatuh, ya, jika memang niatnya si suami itu menceraikan istrinya. Misalkan ketika terjadi pertengkaran, ya, suami kemudian bisa ngomong begini, udahlah pergi balik saja ke rumah orang tuamu misalkan. Nah ini ditanya, ini maksudnya apa kalimat ini? Kalau maksudnya dia nggak ingin serumah misalkan, ya nggak jatuh tolak. Tapi kalau niatnya adalah tolak, ya, maka itu jatuh tolak. Atau misalkan suami bilang, dah kamu saya udah nggak butuh kamu misalkan. Jika ini adalah niatnya tolak, maka jatuhlah tolak. Tapi kalau niatnya itu, ya maksudnya nggak butuh saat ini, dia nggak butuh dengan istrinya, ya, itu lain. Nah, jadi sharih dan kinayah ini terdapat pembagiannya, tolak ini terdapat pembagiannya di antara dua hal itu. Nah, jadi seorang yang sudah mentolak istrinya, ya, maka jatuhlah tolak. Nah, jadi ketika telah jatuh tolak
Maka ini nanti ada konsekuensinya tersendiri. Kalau tolaknya itu adalah tolak 3, maka apa? Si laki-laki, kalau tolaknya tolak 1 ya, atau tolak 2 ya, laki-laki masih bisa rujuk ya, kepada istrinya. Tapi kalau sudah tolak 3 ya, maka jika suami ingin rujuk kepada istrinya, nah ini ada persyaratan yang lebih panjang. Yaitu apa? Si istri telah habis masa iddahnya, kemudian dinikahi laki-laki lain dengan akad yang sah, kemudian telah melakukan hubungan badan dengan suami barunya, kemudian diceraikan oleh suami barunya dan telah habis masa iddahnya dengan suami barunya itu, barulah dia bisa kembali dengan suami yang lama. Nah, jadi kalau sudah tolak 3, itu konsekuensinya berat. Ya. Nggak bisa langsung seorang melakukan akad pernikahan baru lagi, tidak. Tapi apa? Ya itu tadi. Dia harus menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian sudah berhubungan badan, ya, kemudian diceraikan, ya, habis masa iddahnya baru bisa kembali ke suami yang pertama. Nah, makanya orang mesti berhati-hati dalam masalah ini. Supaya apa? Supaya tidak mudah ya, mengucapkan kata tolak. Kadang orang secara bercanda ya, main tolak-tolak gitu ya, mengatakan tolak kepada istrinya berkali-kali dan setelah itu mereka tinggal satu rumah ya, ini jatuhnya maksiat. Sehingga ini perlu untuk diketahui. Jadi itu adalah diantara termasuk maksiat lisan, yaitu tolak bid'ain. Kemudian selanjutnya wadhiharu. Wadhiharu وهو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو بطنها أو يدها أي لا أجامعك كما لا أجامع أمي وهو من الكبائر لما فيه من الإيذاء للزوجة. Kemudian yang termasuk antara maksiat lisan di sini adalah al-zihar. Ya. Zihar ini budaya orang jahiliyah ya. Zihar ini adalah ketika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Maknanya apa? Maknanya kamu seperti punggung ibuku. Nah, tapi ini makna aslinya, jadi makna harfiahnya seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah seseorang lelaki, ya, dia tidak ingin menggauli istrinya. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia nggak ada kalimat seperti ini. Atau anti alayya kayadi ummi. Atau anti alayya kabatni ummi. Kamu seperti perut ibuku, kamu seperti tangan ibuku. Ini intinya apa? Intinya si laki-laki ini nggak ingin menggauli istrinya. Ya. Jadi dia mengatakan seperti itu, ya, aku tidak mau menggaulimu seperti aku tidak menggauli ibuku. Nah, ini seorang suami mengatakan istrinya dengan kalimat seperti ini. Ini adalah zihar dan ini adalah termasuk dosa besar karena mengandung unsur menyakiti istri. Wa fihi kafaratun. Nah, di dalam zihar ini terdapat kafarah. Ya. Zihar terdapat kafarah. Ala zawji illam yutalliq ba'dahu ay ba'da az-zihar fawran wa kafaratuhu. Nah, ini. Jadi di sini terdapat kafarah bagi si laki-laki yang telah melakukan zihar ini jika dia tidak menceraikan istrinya. Nah, ini konsekuensinya apa? Harus dicerai kalau dia telah melakukan zihar. Jadi ketika seorang lelaki mengatakan kalimat itu tadi, ya, maka itu telah terjatuh zihar. Dan jika tidak dicerai seketika, maka ada kafaroh yang harus dibayar oleh si laki-laki tadi. Apa itu? Wafihi kafaratun kafaratuhu hiya aitqu raqabatin abdin au amatin mu'minatin salimatin amma yukhillu bil kasbi wal amali ikhlala bayinan. Nah, kafarohnya yang pertama adalah memerdekakan seorang budak, ya, seorang budak yang mukmin dan sehat.
Budak di sini baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jika tidak mampu, ya, fa in ajaza anil i'taqi, jika dia tidak mampu ya, memerdekakan budak tersebut, shoma syahraini hilalilaini, nah, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, bulannya ini adalah bulan Qamariyah, bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Artinya dia harus memperhatikan hilal juga. Nah, 2 bulan berturut-turut. Fa in ajaza wal amali ikhlala bainan wa fa in shoma syahraini hilalaini mutatabi'aini wujuban wa yanqati'u at-tatabu'u biyaumin. Jadi berturut-turut, artinya wajib bersambungan. Nah, bersambungan ini ya namanya bersambungan ya seperti itu. Nah, kalau misalkan dia tidak mampu lagi, fa in ajaza aibon anis siyami, misalkan karena dia sakit, at'ama sittina miskinan au faqiran sittina muddan kulla miskinin au faqirin muddan mimma yasihhu dab'uhu an zakatil fitri. Jadi jika tidak mampu untuk berpuasa, maka apa? Dia memberi makan 60 orang miskin atau fakir 60 mud. Nah, jadi setiap orang fakir ataupun miskin 1 mud dari sesuatu yang sah dibayarkan sebagai zakat fitrah ya, atau makanan pokok. Nah, jadi 60 orang miskin ini ya berbeda-beda. Maksudnya bukan 60 mud dikasihkan 1 orang, tidak, tapi masing-masing ya orang miskin itu mendapatkan 1 mud dari makanan pokok itu. Jadi zihar ini termasuk dosa besar ya, karena mengandung unsur menyakiti istrinya. Dan di dalam zihar ini terdapat kafarahnya bagi suami jika dia tidak mentolak istrinya secara langsung setelah terjadi zihar. Kafarahnya apa yang tadi? Pertama, memerdekakan budak. Budak yang mukmin dan sehat, baik laki-laki maupun perempuan. Maksudnya sehatnya adalah selamat dari tidak terdapat cacat yang menghalanginya untuk bekerja. Nah, kalau nggak mampu, sekarang kan udah nggak ada yang namanya budak ya. Tapi katanya masih ada keturunan-keturunan budak di daerah Afrika, Puritania sana. Nah, kalau dia tidak mampu memerdekakan budak, ya, maka apa? Dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut ya, dengan perhitungan bulan Hijriah. Tetapi gini, dalam masalah ini ya berturut-turutnya itu bisa putus dengan tidak puasa 1 hari. Beda dengan kafarahnya orang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya di bulan Ramadan. Ya, itu kafarahnya berpuasa 2 bulan harus bersambung. Tapi kalau ini ya bisa putus dengan tidak berpuasa 1 hari. Lebih ringan. Kalau tidak mampu pula, ya, maka dia memberi makan 60 orang fakir atau miskin dengan 60 mud makanan pokok. Setiap 1 fakir miskin 1 mud. Dari apa? Dari bahan makanan pokok. Nah, jadi nggak boleh diberikan 1 orang saja 60 mud. Nah, nggak boleh. Nah, jadi dikumpulkan 60 orang fakir miskin itu, kemudian masing-masing ya diberikan 1 mud 1 mud. Nah, kalau nggak mampu lagi bagaimana? Ya, kalau nggak mampu lagi bagaimana? Maka dia tetap memiliki tanggungan membayar kafarah sampai mampu melaksanakannya. Artinya nggak ada lagi excuse. Ya. Tanggungannya 3 hal itu tetap dia laksanakan. Nah, ini makanya dalam hal ini seorang perlu berhati-hati. Jadi masalah zihar ini ya, tidak kalimat-kalimat seperti itu ya itu tidak terjadi ya di Indonesia. Nah, ini kalimat yang tadi itu yang dicontohkan itu kebanyakan dalam bahasa Arab. Kemudian wa minha ay wa min ma'asil lisan. Selanjutnya di antara termasuk maksiat lisan.
Al-lahnu ay mukhalafatu shawabi. Salah baca. Salah baca apa di sini? Ya. Salah baca tentunya yang dimaksud adalah menyalahi kebenaran fi qiraatil Qur'ani bima yukhillu bil ma'na. Nah, jadi salah baca dalam Al-Qur'an dengan kesalahan yang merusak makna atau bima yukhillu bil i'rabi atau i'rab harokat ya. Fahuwa haramun aidon. Ini adalah juga hukumnya haram. Wa illam yukhillu bil ma'na wala budda li kulli muslimin min qiraatil Fatihati fi sholati ala sihhah. Jadi kesalahan yang merusak makna atau harokat meskipun tidak merusak makna. Dan wajib bagi setiap muslim membaca surah Fatihah dalam sholat dengan benar. Jadi termasuk di antara maksiat lisan ini adalah salah baca dalam Al-Quran. Subhanallah. Ya. Dalam ibadah pun bisa terjadi maksiat. Baca Quran itu kan ibadah. Tapi apa? Kalau dia salah baca, justru maksiat. Nah, makanya sebelum seseorang membaca Al-Quran, ya, dituntut untuk belajar terlebih dahulu bagaimana cara baca Al-Quran yang baik dan benar. Baik dari makhrajnya maupun dari hukum bacaan tajwidnya. Ini penting. Kita tidak dituntut untuk membaca seluruh Al-Quran. Ya. Artinya apa? Orang itu nggak dihukumi dosa kalau dia nggak khatam Quran. Yang diwajibkan bagi kita adalah untuk membaca suratul Fatihah. Wajib bagi seseorang itu untuk belajar membaca surah Fatihah dengan baik dan benar karena ini adalah termasuk rukun sholat. Dan kalaulah seorang ingin ya membaca Al-Quran, ya, karena memang faedah membaca Al-Quran ini luar biasa, satu huruf ya pahalanya adalah dikali lipat 10 kebaikan. Nah, ini kan banyak sekali. Tapi apa syaratnya? Seorang mesti benar-benar membaca Al-Quran tersebut dengan baik dan benar. Kalau dia tidak mampu atau belum mampu untuk belajar membaca Al-Quran, ya jangan dibaca. Malah justru nanti terjatuh dalam maksiat. Bukannya menambah pahala, malah menambah dosa. Nah, yang dimaksud dengan salah membaca Al-Quran ini apa? Adalah kesalahan yang bisa merubah makna. Misalkan orang membaca suatu ayat ya, dalam Al-Quran, misalkan iyyaka na'budu. Nah, di dalam suratul Fatihah, jika tasydidnya iyyaka na'budu, ini kan maknanya adalah hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Jika tasydidnya itu hilang, dia membacanya iyyaka na'budu ya tanpa tasydid, maka maknanya apa? Kepada cahaya mataharimu kami beribadah wal'iyadzubillahi ta'ala. Ini kan maknanya kontras sekali. Atau mengganti harokat fathah ya jadi dhammah pada lafal an'amta ya. An'amta artinya apa? Yang engkau beri nikmat. Tapi kalau di dhammah maka maknanya yang aku beri nikmat. Nah, ini kan beda. An'amta yang engkau beri nikmat. Orang membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, an'amta ini maknanya yang engkau beri nikmat. Tapi kalau an'amtu maknanya apa? Yang aku beri nikmat. Nah, ini kesalahan yang bisa merusak makna. Juga termasuk diantaranya adalah harokat. Bacaan mat di dalam Al-Quran yang harusnya dibaca panjang, tapi dia membacanya pendek. Ya, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan termasuk dalam bacaan Al-Fatihah. Basmalah itu termasuk ayat dalam suratul Fatihah. Dia bacanya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nggak sesuai maknanya. Jadi yang panjang harus dipanjangkan, yang pendek jangan dipanjangkan. Juga termasuk yang bisa merubah makna adalah ketika mengeluarkan huruf
tidak sesuai makhrajnya. Dalam suratul Fatihah misalkan, ya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta di situ adalah hurufnya ain, ya, bukan alif. Jadi orang tidak bisa membaca an'amta 'alaihim. Ain dengan alif dengan hamzah itu berbeda. Nah, hamzah itu makhrajnya di pangkal leher, ain itu di tengah. Jadi pengucapannya pun mesti berbeda. Karena kalau an'amta pakai hamzah semacam itu, ya, maknanya berbeda dengan an'amta. Nah, termasuk juga ketika mengucapkan huruf shin dan shad. Ya. Dalam surat Al-Fatihah terdapat Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shad. Sifat huruf shad itu adalah shafir, ya, seperti bersiul. As, sosi, subas. Berbeda dengan shin. Syashi, syubash. Atau sin. Sasi, subas. Ya, maka membacanya ini juga mesti sesuai makhorijul hurufnya. Jadi selain panjang pendeknya, harokatnya, ya, matnya, panjang makhrajnya pun juga harus sesuai. Ha, ya, alhamdu, bukan alhamdu. Kalau alhamdu itu segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau alhamdu, nah, yaitu kehancuran maknanya. Bukan pujian, malah cacian. Ya, jadi membaca Al-Quran, ya, Fatihah, ya, membaca suratul Fatihah, ya, ini hukumnya wajib di dalam sholat. Dan karena sholat itu hukumnya wajib, ya, maka apa? Belajar membaca Fatihah itu juga hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seseorang untuk menggunakan seluruh waktunya, memanfaatkan waktunya untuk mempelajari suratul Fatihah. Nah, kalau dia mampu belajar, tapi dia tidak belajar sehingga tidak benar bacaan Fatihahnya, maka dia berdosa. Nah, kalau sholatnya nggak sah karena Fatihahnya nggak sah, ya berarti dia belum dikatakan melakukan sholat. Nah, jadi membaca Al-Quran itu tidak wajib. Dalam artian apa? Tidak semua surah itu wajib dibaca. Yang wajib dibaca itu adalah suratul Fatihah. Ya, suratul Fatihah. Memang ada hadis, ya, yang menyebutkan, ya, bagi orang yang kesulitan membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Maksudnya ini apa? Dia kesulitan, tetapi apa? Membacanya tetap benar. Dia tetap bersungguh-sungguh, ya. Karena dia bersungguh-sungguh itu dia mendapatkan pahala, dan karena dia mengucapkan makhrajnya dengan benar, maka dia mendapatkan pahala lagi. Jadi orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, tetapi dia makhrajnya benar, ya, dan karena dia bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran itu walaupun terbata-bata, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ya, bukan artinya orang yang sulit baca Al-Quran, tetapi dia melakukan kesalahan baca, dia dapat pahala. Bukan, justru dia malah berdosa. Semakin banyak ayat yang dia baca yang keliru, ya, semakin banyak kekeliruan dia dalam membaca ayat Al-Quran, semakin malah bertambah berdosa. Bukan malah nambah pahala, malah nambah dosa. Makanya di sini para ulama mengatakan, ya, orang yang tidak belajar agama, ya, perkara yang dia rusak jauh lebih banyak dari perkara yang dia perbaiki. Sehingga itulah di sini kenapa pentingnya seorang mempelajari ilmu agama, mempelajari hukum hakam dalam masalah agama, supaya seseorang bisa beribadah dengan baik dan benar. Jadi ibadah itu bukan hanya gambaran saja, bukan hanya apa yang tampak saja. Sholat itu bukan hanya gerakan saja, tetapi juga ada bacaan yang harus dia penuhi. Ada rukunnya, ada syaratnya yang harus dia penuhi. Ya. Ini bicara syarat minimal seseorang supaya ibadah sah, itu harus dipenuhi. Ya. Yang dari mulai berwudu, ya, menutup aurat, ya, itu baru syarat minimal yang harus dia penuhi. Nanti ada lagi syarat diterimanya sholat. Artinya apa? Sholatnya itu sah, tapi berpahala atau tidaknya itu harus ada syarat lagi yang harus dipenuhi. Nah, pertama misalkan
pakaiannya ini adalah halal. Ini udah nggak ngomongin suci lagi. Kalau pakaiannya suci ya itu syarat sahnya harus suci. Nah, pakaiannya itu harus halal. Tempat yang dia pakai untuk sholat itu halal, bukan tempat gosok. Ya. Makanan yang pakaian yang dipakai untuk sholat itu adalah pakaian yang halal, ya, bukan hasil mencuri. Makanan yang dia makan ketika sholat, ya, itu juga makanan yang halal juga, khusyuk. Ya. Ini adalah syarat diterimanya sholat. Ya. Jadi boleh jadi seseorang sholatnya sah, tapi tidak berpahala. Nah ini kan sayang sekali. Sholat bertahun-tahun, tapi nggak berpahala oleh sebab syaratnya itu tadi tidak dipenuhi. Ada juga orang yang melakukan gerakan sholat tetapi dia nggak sholat. Dia tidak dikatakan sah sholatnya, walaupun apa? Dia melakukan gerakan sholat. Karena apa? Ada syarat minimal yang tidak dipenuhi, ya, atau ada rukun-rukun yang dia tinggalkan. Salah satunya contohnya misalkan tadi, wudunya nggak benar. Ya. Atau baca fatihahnya rusak, keliru. Jadi imam lagi misalkan. Wah ini keliru berjamaah ini. Karena dia seorang yang dituakan misalkan di satu tempat, nah, tapi bacaan fatihahnya keliru. Sehingga apa? Karena bacaan fatihahnya keliru. Keliru yang di sini sekali lagi ya, yang sampai merubah makna. Yang sampai merubah makna. Tapi kalau kesalahannya tidak merubah makna, ya, apa namanya? Ini tidak sampai, ya, tidak jatuh haram, ya, meskipun tidak haram, meskipun tidak merubah makna, ya, hukumnya haram. Jadi dalam membaca Al-Quran ada kalanya kesalahan itu bisa merubah makna, ya, yang tadi kita contohkan ya dalam suratul Fatihah tadi iyyaka na'budu, yang itu ada tasydidnya tapi tasydidnya dibuang sehingga dia membaca iyyaka, atau kesalahan yang tidak merusak makna. Nah, contoh harokat ha pada lafal alhamdulillah, ya, dari khasroh, ya, menjadi merubah misalkan harokat dal, ya, ada fatihah na'budu dari dhammah menjadi fathah, ya, menjadi na'buda atau na'budu, ya, menjadi ni'budu. Nah, ini memang tidak merusak makna tetapi ini hukumnya haram. Jadi dalam setiap bacaan dalam Al-Quran, nah itu ada ketentuan-ketentuannya. Makanya ini kenapa membaca Al-Quran itu membutuhkan kepada talaqi, musaffahah, face to face. Ya. Membutuhkan kepada sanad bacaan supaya bacaannya itu sah. Karena kalau tidak, ya, tidak bisa ya seseorang itu belajar Al-Quran dengan cara apa? Dengerin di YouTube. Oh ini bacaannya begini. Dia ngikuti. Menurutnya benar. Ya, padahal setelah dibelajarkan di depan guru, baru ketahuan salahnya. Atau misalkan dia beli Quran yang bisa baca sendiri, kan ada yang pakai pulpen, itu juga bukan disebut sebagai belajar. Nah, belajar itu mesti kepada guru yang thiqah, ya, yang guru tersebut juga belajar dari guru yang lainnya. Jadi ini membutuhkan kepada kesungguhan seseorang dalam mempelajari ilmu agama. Sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kepada Mas Adam selaku moderator. Alhamdulillah, Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Amin. Dan kita semua mendapatkan. Nah, silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya untuk meng-unmute jika ada. Silakan di Zoom. Ya, kalau belum ada, ini saya mau nanya. Jadi ini terkait lisan, Ustaz. Ketika pas kita bicara atau ngobrol bersamaan gitu ya, kadang itu ada yang tidak sengaja lah, misalkan, oh besok naik pesawat ya, oh ya, iya nanti hujan-hujan, terus kemudian tiba-tiba nanti ada yang nunggu nih di sini, gitu. Nah yang keceplosan misalkan, oh iya nanti nunggu mobil jenazah, nah itu kan bahaya gitu Ustaz. Nah kalau kalau
kalau sampai keceplosan seperti itu, harus seperti apa nih biar nggak ya nggak kejadian, artinya misalnya. Nah itu apa secara fikih gimana secara? Ya, harus berhati-hati sebelum berbicara. Makanya Nabi mengatakan man somat naja. Siapa orang yang diam, banyak diamnya, itu dia akan selamat. Jadi karena mungkin kebiasaan kita ya, waktu muda misalkan berbicara tentang sesuatu yang isinya itu bercandaan, sehingga lisan itu sampai nggak terkontrol. Ya itulah ya, jika seseorang itu selalu berhati-hati dalam mempertimbangkan semua hal, orang itu tidak akan secara refleks nanti melakukan kemaksiatan. Maksiat aja bisa refleks. Jadi contohnya misalkan orang yang biasa melihat apa, dia suka gitu ya melihat perempuan yang tidak menutup aurat. Nah itu nanti karena dia sudah terbiasa melakukan itu dalam satu kondisi, nanti dia akan ketika melakukan hal itu seperti tanpa disadari. Saking seringnya dia melakukan hal itu. Ya, lisan itu juga demikian. Kalau kita tuh tidak mengatur lisan kita dalam berbicara, kadang refleks saja. Baru setelah itu kita menyesal. Nah, makanya dalam hal ini sebisa mungkin ya, dan ini perlu bagi seseorang untuk mengatur lisannya ya supaya berhati-hati dalam berkata-kata. Ya, yang dimaksud Nabi man somat naja, orang yang banyak diam itu yang selamat. Itu maksudnya apa? Jika bicaranya itu ya justru menjadikan madharat, ya, dia akan selamat. Tapi kalau bicaranya itu bermanfaat baginya, nah, justru dia harus banyak bicara. Karena bicaranya untuk kebenaran, ya, maka dia harus banyak bicara. Dia harus banyak menyampaikan kebenaran. Nah, jadi caranya ya seperti itu. Ya, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu. Ketika seorang mau bicara, ya dipikir dulu. Ini kira-kira omongan saya ini bermanfaat atau tidak. Nah, kalau misalkan ada orang-orang yang pada saat itu sedang bercanda, ya, kadang-kadang kita kepancing, ya ditahan, ya, atau dinasehati temannya untuk supaya tidak mengatakan hal tersebut. Jadi kan ini malah kita nahi mungkar ya, mencegah keburukan. Bukan kita malah ikut-ikutan ya. Kadang orang kalau sudah nimbrung dalam satu tempat gitu ya, ngomong-ngomong bercanda, ya itu kadang nular ke yang lain. Jadi kadang pengen ikut-ikutan. Ini temennya lagi ngebully, ya biasanya kan gitu kan, bulian bercanda, walaupun seperti itu tuh haram ya, mengata-ngatain seorang muslim lainnya misalkan dengan kata-kata hinaan ya. Nah, terus karena udah berteman lama ya, ngumpul ya, bercandanya seperti itu ya, kadang ada bohongnya juga ya, akhirnya nular. Nah, kita kalau nggak bisa mencegah ya jangan ikut-ikutan. Nah, kalau kita mampu untuk mencegah, menasehati. Nah, sebenarnya kadang kita itu mampu ya untuk menasehati, tapi karena kita kadang khawatir pertama ya, atau mungkin karena gengsi ya, sehingga kita cenderung untuk ikut-ikutan kadang. Jadi kalau dalam seperti itu ya sebaiknya apa? Ditinggalkan atau dinasehati. Jadi dipertimbangkan dulu seseorang ketika dia akan berbicara suatu ucapan ya, dipikir dulu kira-kira ya, ini apa, mengrem supaya kita tidak gegabah dalam berbuat. Ya itu tidak hanya dalam ucapan, dalam berbagai hal. Ya, karena orang yang mempertimbangkan dalam segala hal kehidupannya, adakah ini bermanfaat bagi akhiratnya atau tidak, ini orang yang selamat. Nah, tapi memang ini membutuhkan mujahadah, sekali lagi membutuhkan kesungguhan supaya kita tidak mudah terjatuh dalam perbuatan maksiat. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Aden. Ya, baik Bu Isi. Silakan. Ustadz, perempuan kan umumnya banyak bicara ya Ustadz. Apa? Enggak juga Bu. Ya. Perempuan yang mana dulu? Saya banyak bicara. Tidak bisa
Katanya perempuan kan butuh bicara 20.000 kata sehari. Eh, Secara apa itu menurut ilmu neuroscience siapa itu Ustazah siapa Dokter Dahlan siapa Eh, Aisyah Dahlan. Eh, Memang kebanyakan kan perempuan lebih cerewet daripada laki-laki dan seringkali dengan cerewetnya itu memang ada hal-hal yang kadang-kadang remeh-temeh tidak berguna gitu loh. Maksudnya nggak terlalu manfaat banget bicaranya, kadang bercandaan dan sebagainya. Nah kalau kita tahu seperti ini kan jadi apa ya seperti harus puasa lisan harus menahan diri gitu. Mungkin itu lebih baik gitu. Apalagi tadi dikatakan ya, hadisnya Nabi itu em, diam Cuman itu lebih sesaat baik aja. gitu. Nah berarti berarti kan waktu kita bercanda memang kadang-kadang kan tanpa kita ketahui mungkin juga ada ketika kita bermaksud bercanda, tidak semua candaan itu ditangkap sebagai bercanda oleh teman. Jadi kan mungkin ada teman yang tersinggung juga. Artinya kan berarti perempuan potensi dosanya lebih besar daripada laki-laki ya Ustaz. Artinya potensi berbuat dosanya dari lisan itu lebih besar daripada laki-laki. Oh kayaknya hidup saya jadi penuh dosa gitu loh Ustaz. Gimana untuk menembus yang lewat gitu. Terus bagaimana cara menahan diri untuk tidak banyak bicara gitu loh Ustaz kan. Soalnya kan kayak apa ya, kayak udah kebiasaan kan banyak bicara itu Ustaz. Ya, pertama tidak semua ucapan itu dosa ya. Tidak semua ucapan itu mengandung dosa. Jadi ya belum tentu kalau dia cerewet terus berarti dosanya lebih banyak itu belum tentu. Ya, tetapi apa? Kecenderungan seseorang untuk terjatuh dalam maksiat oleh sebab lisannya itu disebabkan oleh seorang terlalu banyak bicara. Nah, dalam hal ini ya sekali lagi ya seperti itu tadi. Untuk kita berhati-hati dalam setiap ucapan yang kita ingin ucapkan. Kalau seseorang misalkan dulu sudah terlanjur pernah mengucapkan kata-kata yang secara pasti dia bisa mengetahui bahwa itu adalah perbuatan maksiat, dia bertobat. Bertobat dalam artian menyesal apa yang pernah dia lakukan, dan kalau seandainya ini berhubungan dengan ya, atau misalkan menyakiti hati orang lainnya, dia minta maaf pada orang tersebut ya, dan dia bertekad ya, untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut. Supaya mengontrol nggak banyak bicara, berzikir ya, dialihkan ke zikir. Betapa banyak waktu kita ini yang terbuang percuma oleh hal-hal yang belum tentu itu maksiat, tetapi apa? Hal-hal yang nggak manfaat. Ya. Jadi supaya orang bisa mengontrol hatinya, karena dari hati itu nanti akan tercermin dalam perbuatan dengan berzikir. Ya. Orang kalau berzikir itu kan apa? Hatinya jadi tenang. Nabi ya, dalam setiap saat beliau berzikir. Ya. Dalam setiap saat beliau berzikir. Sehingga dikatakan bedanya orang hidup dengan orang mati itu ya berzikir. Artinya orang hidup tapi kalau diem nggak banyak melakukan zikir ya, itu seperti orang mayat hidup. Dan zikir itu bisa meluluhkan hati, ya, bisa menjernihkan hati seorang. Ya, kalau misalkan dia ingin menjaga supaya lisannya ini tetap teratur, ya pertama dia harus memperbanyak diam. Artinya apa? Diam dari mengatakan keburukan. Tapi kalau cerewetnya kepada suami ini karena kebaikan ya nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ya, dengan suami, ya, adab seorang istri kepada suami itu harus tetap dijaga. Ya. Artinya kalau ingin menasehati ya, suami, ya tentunya dengan kalimat yang itu ya, tidak sampai menjengkelkan. Ya, karena orang kalau kadang dinasehatin, ya, kalau kalimatnya nggak pas, ya kadang orangnya juga makin nggak seneng gitu kan. Ya, artinya kita lah yang bisa tahu bagaimana cara menyampaikan bahasa itu kepada orang-orang terdekat kita. Jadi cerewet, kalau cerewetnya itu baik, ya nggak masalah. Cerewetnya ada manfaatnya, ya nggak masalah. Karena kita menasehati seseorang itu kan
apalagi kalau orang-orang terdekat, anak kita misalkan nggak sholat ya harus dicerewetin sampai dia benar-benar mau sholat misalkan. Kalau memang sudah masuk usianya ya. Dan yang dimaksud dengan diamnya seseorang itu adalah emas, ya. Maksudnya apa? Ketika diamnya itu adalah bermanfaat. Ketika diamnya itu bisa mengurangi dosanya, bisa mencegah dirinya dari berbuat dosa. Tapi kalau misalkan dia berbicara ini manfaatnya lebih banyak, ya maka apa? Bicaranya itu adalah emas. Nah, tidak semua diam itu emas. Kalau dia diam dari melihat kemungkaran, itu bukan emas, tapi dia bisa terjatuh dalam maksiat malah. Dia mampu untuk mencegah kemaksiatan, tapi dia mendiamkannya. Nah, ini adalah maksiat. Jadi ala kulli hal memang seperti yang tadi kita singgung ya, lisan itu jirmuhu sohir, jurmuhu kabir. Bendanya kecil, ya, tapi apa bahayanya yang ditimbulkan besar. Betapa banyak orang yang karena sering bercanda, ya, tidak sadar dia telah menyakiti hati orang lain. Ya, walaupun secara perangai ya orangnya biasa-biasa saja, tapi dalam hatinya dia tersakiti. Nah, karena memang ada kalimat yang diucapkan oleh seorang itu, sehingga apa? Ini kan menjadi mabur. Dan orang mesti ingat bahwa ada dua malaikat ya yang mencatat amal perbuatan kita, malaikat Raqib dan Atid. Seseorang mesti mengingat itu. Jadi kita ini nggak sendirian. Kita ada malaikat yang mencatat segala macam gerak-gerik kita. Apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, apa yang ada dalam diri kita yang kita lakukan, itu semuanya dicatat oleh malaikat. Baik itu perbuatan yang mubah maupun yang haram. Ya. Orang ngomong nih, misalkan, tuh lapar nih. Kalimat seperti itu dicatat oleh malaikat. Walaupun itu tidak mengandung dosa, ya. Tapi pada akhirnya nanti malaikat akan menghapusnya. Yang kekal di dalam catatan adalah kata-kata yang baik, ya, dan kata-kata yang buruk. Nah, nanti di total sekian banyak kita telah hidup, berapa banyak kebaikan yang kita lakukan dan berapa banyak keburukan yang kita lakukan. Jika kebaikannya lebih banyak, maka ini adalah orang yang selamat. Tapi jika keburukannya lebih banyak, wal'iyadzubillahi ta'ala, tentunya apa? Nanti di akhirat ada konsekuensi atas keburukan yang dia lakukan. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya? 615. Ya, lisan ini ya Ustaz ya. Salah satu anggota tubuh yang mudah eksekusinya selain anggota tubuh yang lain gitu. Kalau dari pikiran apa langsung lisan. Kalau yang lain anggota tubuh tangan efeknya mungkin nggak ini. Ya masih Iya. ada waktu. Lisan kedengaran tuh langsung bisa jadi pahala, bisa jadi dosa gitu ya. Dan lisan itu membekas, ya. Setiap ucapan yang terucap, ya, apa dampaknya itu bisa lama, membekas. Ya, karena memang didengar, masuk ke dalam hati. Kalau ucapannya itu kebaikan, itu akan juga akan membekas. Bekasnya lama. Demikian pula kalau orang berbicara tentang suatu keburukan, nah itu juga akan membekas ke dalam hati orang, menyakiti hati orang, dan itu akan membekas lama juga. Betul Ustaz, terutama buat perempuan. Perempuan tuh kalau mendengar kata-kata itu membekasnya jauh lebih lama gitu daripada misalnya menerima perlakuan lain gitu. Kalau kata-kata itu bertahun-tahun pun nggak akan lupa gitu. Kayak Nabi ketika Isra, beliau melihat ada sapi yang berusaha memasuki suatu lubang yang kecil, ya. Dia keluar dari lubang yang kecil itu, tetapi dia tidak bisa masuk kembali. Nah, ini gambaran bagi orang yang dia tidak bisa menarik kembali ucapan yang telah dia ucapkan. Nah, maka ini gambaran bagi seseorang untuk supaya berhati-hati dalam berbicara. Ya. Karena memang itu tadi, dosa lisan itu
Ya. Maksiat yang ditimbulkan oleh lisan ini paling banyak, ya. Banyak sekali maksiat-maksiat yang ditimbulkan oleh lisan. Cara untuk mengontrolnya, perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Kita beratkan lisan kita ini untuk berzikir. Jadi zikir itu jangan dalam hati, dengan lisan. Supaya apa ya? Supaya nanti orang, oh, ya zikir dalam hati itu juga boleh. Ya. Tapi dengan lisan itu lebih baik, lebih utama, ya, supaya lisan kita ini juga mendapatkan tercatat kebaikan atas lisan-lisan kita ini. Barakallahu fikum. Baik, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada, kita akan tutup dengan doa ya. Silakan Ustadz untuk menutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم فقهنا في الدين اللهم هادينا مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا من أهل الإحسان الذين يخشونك كأنهم يرونك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang ada di semuanya, mudah-mudahan kita dapat menjaga lisan kita agar menjadi lisan yang penuh penuh hikmah, yang tidak asal bicara, mudah-mudahan insyaallah. Dan tadi itu ada beberapa, ada berbicara, diam, ya mungkin ada antara dua itu ya, atau berzikir gitu. Nah itu menjadi pilihan buat kita. Jadi diam itu bisa menjadi kebaikan karena kita menghindari berbicara dosa, atau bisa juga menjadi dosa kalau kita mendiamkan adanya kemungkaran di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.